Seluruh gugusan kepulauan di Asia Selatan dan Tenggara dinamakan anak benua atau gugusan pulau-pulau Jawata. Dahulu, anak benua di India disebut Jambudwipa, sedangkan seluruh kepulauan Nusantara disebut Swetadwipa. Karena Jambudwipa dan Swetadwipa berasal dari daerah yang sama, maka tidak heran kalau budayanya banyak yang menyerupai atau dalam perkembangan saling mempengaruhi. Namun, di Jawa Dwipa, nama Pulau Jawa zaman dulu kala, disinilah para dewa tertarik untuk turun ke bumi. Dari perkembangan geografis, pada 20 hingga 36 juta tahun lalu, di Asia bagian selatan terjadi proses bergeraknya anak benua India ke utara, mengakibatkan tabrakan dengan lempengan yang di utara. Akibatnya ada tanah yang mencuat ke atas, yang kini dikenal sebagai Gunung Himalaya. Pada saat itu, dataran Cina masih terendam lautan. Anak benua yang di selatan dan tenggara, yaitu Jawata, termasuk Swetadwipa dan Jawa Dwipa, muncul sebagai pulau-pulau mata rantai gunung berapi. Menurut legenda, Pulau Jawa ini, dahulunya adalah pulau terkecil dan terpecah belah oleh persilangan laut antara utara dan selatan. Kisah dipersatukannya seluruh pulau yang terdapat di berbagai pulau Jawa, akibat dari kesaktian yang dimiliki oleh Brahmana Agung, bernama Sang Hyang Dewa. Konon dengan kesaktian beliau, pulau itu ditarik satu persatu menjadi pulau terbesar, dan dinamakan Bumi ing Jawa Dwipa. Dalam cerita kuno dikatakan, bahwa orang Jawa itu anak keturunan, atau berasal dari dewa. Dalam bahasa Jawa, orang Jawa disebut Wong Jawa. Dalam bahasa Ngoko sehari-hari, artinya, Wong itu dari kata Wahong, lalu Jawa, artinya orang Jawa, itu adalah anak keturunannya dewa. Begitu pula tiang Jawa itu, berasal dari Ti Hyang Jawa, artinya juga sama, yaitu anak keturunan dewa dalam bahasa Krama Inggil. Jawata sendiri, artinya adalah dewa, yaitu gurunya orang Jawa. Menurut pedalangan wayang kulit, keindahan Pulau Jawa di kala itu telah menarik perhatian dewa-dewi dari Kahyangan. Sehingga, mereka turun ke marca pada tanah Jawa, dan membangun kerajaan-kerajaan pertama di Jawa Dwipa. Raja Kediri Jayabaya, adalah Dewa Wisnu yang turun dari kahyangannya. Jayabaya amat populer di Jawa dan Indonesia, karena ramalannya yang akurat mengenai sejarah perjalanan negeri ini, dan berisi nasihat-nasihat bijak bagi mereka yang memegang tampuk pimpinan negara, para priai atau pejabat negara, dan juga untuk kawula biasa. Ajarannya mengenai perilaku yang baik benar, sebenarnya juga mempunyai kebenaran universal. Kerajaan pertama Jawa Dwipa menurut salah satu sumber, adalah kerajaan dewa pertama di Pulau Jawa, letaknya di Gunung Gede Merak, dengan rajanya Duo Eso atau Duo Warman, yang bergelar Wisnu Dewo. Ini melambangkan Dewa Kahyangan, permaisurinya bernama Dewi Pratiwi, nama dari Dewi Bumi. Dia adalah putri dari seorang begawan Jawa yang terkenal, yaitu Begawan Lembu Suro yang tinggi ilmunya, atau pengetahuan spiritualnya, yang mampu hidup di Garbo Pitu, atau 7 dimensi alam, dan bertempat tinggal di Dieng. Perkawinan Wisnu Dewo dengan Dewi Pratiwi, melambangkan turunnya dewa yang berupa suksma untuk menetap di bumi. Keberadaannya di bumi, aman dan bisa berkembang, karena didukung oleh daya kekuatan bumi yang digambarkan sebagai Begawan Lembu Suro. Kecantikan Pulau Jawa, bahkan menarik hati rajanya para dewa yaitu Betara Guru, untuk mendirikan kerajaan di bumi. Turunlah dia dari domainya di Swarga Loka, dan memilih tempat tinggal di Gunung Mahendra, yang kini disebut Gunung Lawu. Betara Guru punya nama lain, pertama Sang Hyang Jagatnata, atau Ratunya Jagat Raya, atau The King of Universe. Dan kedua Sang Hyang Girinata, atau Ratunya Gunung-Gunung, atau The King of Mountains. Di kerajaan Mahendra Sorga yang agung, Betara Guru memakai nama Ratu Mahadewa. Karaton kerajaan Mahendra, dibangun mirip seperti karatonnya yang di Kahyangan. Piranti-piranti sorga juga dibuat, antara lain, gamelan, seperangkat alat musik untuk hiburan para dewa, dengan menikmati alunan suaranya yang merdu dan saat sedang menari atau olah beksa. Nama gamelan itu, adalah Lokananta. Patung-patung penjaga istana, yaitu Cingkarabala dan Balopata, yang diletakkan di kanan-kiri pintu gerbang istana. Artinya, istana dijaga kuat sehingga aman. Pusaka berupa keris, cakra, tombak, panah, dan lain-lain dibuat oleh empu terkenal, yaitu Empu Ramadi.
Setelah para dewa bisa tenang tinggal di bumi Jawa, menikah dengan putri pribumi dan punya anak keturunan, Betara Guru kembali ke Kahyangan. Beberapa putranya ditunjuk untuk meneruskan memimpin kerajaan-kerajaan selain di Jawa, juga di Sumatera dan Bali. Di Sumatera, Sang Hyang Sambo bergelar Sri Maharaja Maldewa di Kerajaan Medang Prawa, di Gunung Rajabasa, di dekat Sri Lanka, sekarang ada negeri Maldives. Di Bali, Sang Hyang Bayu bergelar Sri Maharaja Bimo di Gunung Karang, kerajaannya Medang Gora. Sehingga, Pulau Bali juga terkenal sebagai Pulau Dewata. Di Jawa, Sang Hyang Brahma bergelar Sri Maharaja Sunda, kerajaannya Medang Gili di Gunung Mahera Anyer Jawa Barat. Sang Hyang Wisnu bergelar Sri Maharaja Suman, kerajaannya Medang Puro di Gunung Gora, Gunung Slamet Jawa Tengah. Sang Hyang Indra bergelar Sri Maharaja Sakra, kerajaannya Medang Gana di Gunung Mahameru, Semeru, Jawa Timur. Menarik untuk diperhatikan bahwa para dewa selalu membangun karaton di puncak-puncak gunung. Ini menggambarkan dewa itu berasal dari langit, dari tempat yang tinggi. Tempat tinggi, di atas itu artinya bersih, jauh dari hal-hal kotor, sikap harus dijaga tetap suci, baik, benar, sopan, bagi dewa yang telah menjadi manusia dan tinggal di bumi Samboro. Bumi Samboro, artinya adalah tanah yang menjulang ke langit. Dalam kebatinan kejawen, contohnya adalah Gunung Dieng, maksudnya supaya orang selama masih hidup di dunia, mencapai puncak pengetahuan spiritual, mendapatkan pencerahan jiwani, tinggi ilmunya, serta suci lahir batin. Puncak itu adalah Adi Hyang atau Bumi Samboro. Bila dijelaskan secara etimologis, maka nama atau sebutan Dieng, pertama, berasal dari bahasa Sanskerta, Ardi, artinya gunung, dan Hyang, artinya dewa, yang ditafsirkan menjadi gunung tempat persemayaman dewa-dewi. Pengertian ini dihubungkan dengan peninggalan-peninggalan purbakala berwujud candi, yang banyak bertebaran di sana. Dewa yang menampakkan diri disebut Dewa Ngejawantah. Dewa yang berbadan cahaya bisa menampakkan diri dan dilihat oleh saudara-saudara kita yang telah tinggi tingkat kebatinannya, yang sudah bontos ilmu sejatinya. Artinya sudah melihat kesunyataan atau kenyataan sejati. Dipandang dari sudut spiritualitas, turunnya dewa ke bumi adalah gambaran dari merasuknya suksma, spirit, jiwa ke dalam badan manusia, dan lalu menjadi manusia. Oleh karena itu, manusia termasuk manusia Jawa, adalah berasal dari suksma, spirit, atau dewa. Jadi sebenarnya, hidup manusia di bumi ini tidak memisahkan kehidupan suksmanya, yang berasal dari alam gaib dan kehidupan raganya di dunia ini. Suksma dan raga, selalu melekat tak terpisahkan dalam diri seorang manusia. Kalau suatu hari raganya rusak, maka suksma akan kembali lagi ke alam asalnya, yang disebut alam suksma, alam gaib, atau alam kadewataan. Jadi semakin terbuka jelas ajaran spiritual Jawa, bahwa suksma itu hidup langgeng, atau abadi, sedangkan yang rusak itu hanyalah raganya. Oleh karena itu, ada ungkapan kebatinan, asal mula bali marang mula-mula, yang artinya, suksma atau roh kembali ke alam asalnya, keharibaan Tuhan. Orang Jawa memang senang mengungkap sesuatu dengan perlambang, atau dengan simbol-simbol. Bagi mereka yang belum biasa, bisa terjebak dalam menangkap artinya, karena ditafsirkan secara harfiah. Orang Jawa itu baru sempurna hidupnya, kalau sudah dilahirkan 2 kali. Yaitu, pertama lewat gua garba ibu, dan kedua kalinya setelah sempurna ilmu sejatinya. Sebagai orang Jawa, harus mengalami sendiri pengalaman spiritual sebelum percaya. Karena, itu hukum yang berlaku di dunia kebatinan atau spiritual. Jadi jangan percaya kepada jarene, atau kata orang, tetapi harus mengalami sendiri.